Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, kajian syarah kitab sahih kitab Himpunan Putusan Tardih ini telah berada pada bab izalatun najasah. Bab yang terkait dengan menghilangkan najis. Jadi kalau yang lalu sebenarnya adalah bagaimana mensucikan, membersihkan najis, atau membersihkan secara hukmi. Itu ada 3 bentuknya: berwudu, bertayamum, dan mandi. Namun ada juga yang harus diperhatikan. Yang bagian daripada tahara itu adalah menghilangkan najis. Itu namanya mensucikan, membersihkan secara hakiki. Jadi ada secara hukum dan juga ada secara hakiki. Nah, ini dalam bab izalatun najasah. Bagaimana tuntunan tarjih dalam menghilangkan najis itu? Wa mata asabatin najasatu ba'da badanika aw thiyabaka aw musallaka faqsilhu anha bil hatti wal qarsi min damil haidhi. Jadi apabila bagian dari badan itu seperti ataukah pakaian, wa mata asabat an najasa, jadi ketika terkena najis, asabat terkena najasatu najis ba'da badanika, dari sebagian dari badan, au thiyabaka ataukah pakaianmu, au musallaka ataukah tempat salat. Dari kalimat ini ada 3 hal yang harus dibersihkan sebelum melaksanakan salat, yang diistilahkan dengan menghilangkan najis secara hakiki, yaitu membersihkan najis yang terdapat dalam badan. Yang kedua pakaian, dan yang ketiga tempat kita salat. Nah, harus dipastikan tidak terkena oleh najis. Nah, pun kalau terjadi, kalau ada yang kena dari 3 hal yang kita sebutkan, dari badan, pakaian, dan tempat salat, maka tuntunannya apa? Faksilhu anha, maka hendaklah dibasuh, dicuci. Nah, bagaimana cara membasuhnya ini? Dijelaskanlah bil hatti, dengan cara menggosok, wal qarsi, menggosok, menghilangkannya, jadi menggosok-gosoknya, menghilangkannya, min damil haidhi, contohnya kalau dari itu dari darah haid kalau ada. Nah, itu dilandasi daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang itu datang kepada Nabi, hadis Asma binti Abi Bakar. Ja'at imra'atun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang datang kepada Nabi, seorang wanita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, ini bisa dilihat dalam halaman 71, ihdana yusibu thawbaha. Nah, seorang dari kami ini itu pakaian terkena oleh darah haid. Ihdana yusibu thawba min damil haidhi. Kaifa tasna? Nah, lalu bagaimana apa yang ia lakukan?
kalau pakaiannya terkena oleh darah haid, apa yang ia lakukan? Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, tahuttuhu summa takrusuhu. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, hendaklah dia menghilangkan dan mencuci pakaian itu dengan air. Ya, digosok, kemudian dihilangkan, dicuci dengan air. Summa tandahuhu, kemudian siramkan. Diambil air, lalu disiramkan. Lalu dipakai. Summa tusalli fihi, lalu pakailah pakaian itu. Berarti ini caranya menghilangkan darah yang terkena saja. Adapun yang tersisa, bekas-bekasnya tidak mengapa. Dan ini tuntunan Nabi SAW. Itu terkena. Baik, kembali. Hatta tuzila awsafaha min launin aw rihin wa ta'min bil ma'i tahur. Jadi sampai kapan, bagaimana caranya kita bersihkan dan menggosok itu? Yaitu hatta tuzila, sehingga hilang sifat-sifatnya. Awsafaha min launin, ya, itu dari segi rupa atau warna. Rihin, itu bau, wa ta'min, dan rasa. Jadi cara menghilangkannya itu sehingga bisa dipastikan hilang sifat-sifatnya yang 3, yaitu rupa itu warna, bau, dan rasa. Dengan apa kita gunakan itu? Dengan air yang suci. Dengan air yang suci. Karena Allah menurunkan air itu, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an tahuran ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah menurunkan kepada kalian itu air dari langit untuk mensucikan kalian. Nah, inilah dasarnya kenapa setiap hal yang itu harus dicuci dengan air. Liyutahhirakum bihi, membersihkan kamu dengannya. Wa yu'fa baqa'u athariha min ahadi awsafiha. Dan kalau misalnya ada yang tertinggal, jadi tidak mengapa yang tertinggal. Jadi kalau ada bekas-bekas salah satu dari sifat najis tadi itu, maka itu dimaafkan, tidak mengapa. Jadi kalau sudah dibersihkan masih ada bekas-bekasnya, ya, dari sisa dari pembersihan dan basuhan tadi, wa yu'fa, maka itu dimaafkan. Jadi kalau masih ada bekasnya. Kenapa tetap boleh digunakan itu? Nah, ini apakah harus diganti? Kenapa tidak diganti saja? Nah, ini dikarenakan ada hadis Nabi SAW dari Khawlah. Itu namanya seorang sahabat namanya Khawlah binti Yasar. Itu pernah berkata, ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahidun wa ana ahidu fihi. Jadi Khawlah pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai pakaian kecuali selembar saja yang kupakai. Padahal ini saya sedang haid. Qala, maka dia berkata, fa idza tahurti faghsili mawdi'ad dam thumma yusalli fihi. Jika kamu telah bersih dari haid, maka cucilah tempat yang kena darah. Ya. Qalat, maka dia berkata, ya Rasulullah, illam yakhruj asaruhu. Maka kau lagi bertanya, bagaimana jika bekas darah tadi itu tidak bisa hilang? Ya sulit hilang. Lam yakhruj asaruhu. Memang kalau jika bekas darah haid itu tidak hilang, ya Rasulullah. Qala yakfikal ma'u wa la yadurruki asaru. Ya, cukup bagi kamu dengan memakai air dan tidak mengapa akan bekas darah haid tadi, darah bekas-bekasnya.
Nah, ini yang jadikan dasar ya, dalam tuntunan ini wa yu'fa baqa'u athariha min ahadi awsafiha. Jadi dimaafkan, tidak mengapa jika ada bekas-bekas yang tertinggal dari sifat-sifat najis tadi. Misalnya ada warnanya masih ada sisanya sedikit, maka tidak mengapa. Wandah baulal gulami ma lam yut'am. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah dan untuk menghilangkan najis kencing anak laki-laki, anak laki-laki yang masih kecil. Ini yang belum memakan makanan. Seperti masa penyusuannya ini, jadi belum makan apa-apa. Jadi makanan seperti nasi, ya, beras. Maka ini cukup diperciki saja dengan air sampai basah. Ya, wandah baulal gulami ma lam yut'am. Jadi kalau bayi yang masih kecil, yang belum makan, tapi masih menggunakan ASI, maka cukup dengan memperciki air sampai basah. Nanti kalau anak perempuan, itu harus dicuci. Ya, bukan hanya diperciki saja. Waksil min lu'abi kalbin sab'a marratin. Dan apabila terkena oleh air liur anjing, ya, min lu'abil kalbi sab'a marratin, maka cucilah ia 7 kali. Ihdahunna biturabit tahir. Nah, salah satunya dengan debu, ya, debu yang bersih. Waksil min lu'abil kalbi sab'a marratin. Nah, ini didasari daripada ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahwa Nabi SAW telah menyatakan tahurun idai ahadikum idza walaga fihi al-kalb ay yaghsilahu sab'a marratin aw lahunna biturab. Sucinya bejana salah seorang dari kamu sekalian apabila digunakan minum oleh anjing supaya dicuci 7 kali. Permulaannya dengan debu, berarti bahkan dari yang lain ada permulaannya atau penghabisannya dengan debu. Ya, bisa diawali ataukah ditakhirkan. Aulahunna au ukhrahunna biturabi. Adapun dalil yang menyatakan bahwa bayi yang belum makan maka cukup memperciknya air, itu hadisnya Ummi Qais binti Muhsan. Ini halaman 72. Annaha atat bi ibnin laha sagirin lam yakul ta'am ila Rasulillah. Jadi ia bersama-sama ada anak laki-laki yang masih kecil dan belum pernah makan makanan. Itu datang kepada Nabi SAW. Lalu mendudukkannya anak tadi di atas pangkuannya. Nabi SAW. Nah, tiba-tiba anak itu kencing pada pakaian Nabi SAW. Fa'ajalasahu fi hijrihi. Jadi anak yang dibawa itu didudukkan di atas pangkuannya. Lalu tiba-tiba anak itu kencing pada pakaian Nabi SAW. Kemudian beliau SAW langsung meminta air. Lalu dipercikkan dan tidak dicucinya. Jadi Nabi SAW saat itu hanya mempercikkan saja, tidak sampai mencucinya. Ya. Kemudian istinja. Kemudian terakhir ini adalah al-istinja. Bagaimana caranya membersihkan kalau itu ya setelah buang air. Wastanji bil ma'i. Nah, hendaklah kalian itu berstinja dengan air. Jadi diawali dengan air. Ya. Itu karena Nabi SAW itu pernah Rasulullah SAW yadkhulul hala, itu pernah masuk ke jamban. Ya, fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i.
maka aku bersama anak yang sebaya dan aku membawa tempat air dan tongkat. Maka beliau beristinja dengan air tadi itu. Fayastanji bil ma'i. Ya, ini cara menghilangkan ya, atau seseorang beristinja dengan menggunakan air. Ini saat kembali dari ya, jamban, bukan air kecil atau air besar. Au salasatin ahjarin, ataukah dengan 3 batu. Jadi adalah cara alternatif yang lain. Ya, kenapa boleh? Nah, itu didasari dari hadis Nabi. Idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti, bila salah seorang dari kamu sekalian pergi ke jamban, ya, falyastatib bi salasati ahjarin, maka bersucilah dengan 3 batu. Fa innaha tujzi'u anhu, sesungguhnya 3 batu itu telah mencukupi. Ya, telah cukup. Ya, bahkan juga di hadis Sulaiman, laqad nahana an Rasulullah sallam, kami pernah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu an nastaqbilal qiblah, dalam hal istinja itu tidak boleh menghadap kiblat dan juga tidak boleh membelakang. Ya, kami dilarang menghadap kiblat ataukah membelakangi kiblat saat bukan air besar atau ke air kecil. Au nastanjiya bil yamini. Nah, kami juga dilarang dengan beristinja dengan tangan kanan. Ya, ini ya, kalau ternyata ya, tangan kirinya ada. Au nastanjiya bil aqalli min salasati ahjarin, atau beristinja dengan batu yang kurang dari 3 butir. Nah, itu termasuk hal yang terlarang. Au nastanjiya bi raji'in au admin, dan tidak boleh beristinja itu dengan kotoran atau dengan tulang. Jadi larangan beristinja selain daripada air seperti yang disebutkan itu, yaitu berupa kotoran atau tulang yang ada itu adalah dengan air atau dengan batu, Aw nahwiha ghair azmin wala raji'. Ya. Jadi dalam hadis juga yang lain tidak boleh menggunakan tulang itu, karena dalam hadis Salman, amarana, bahwa kami pernah diperintahkan oleh Nabi SAW, alla naftafi biduni salasati hajarin laysa fiha rajul wal azm. Jadi kami diperintah oleh Rasulullah agar jangan mencukupkan batu yang kurang dari 3 buah. Jadi tidak dimaksudkan memasukkan benda-benda lainnya. Dan juga yang sama dapat membersihkan, maka dalam membedakan ya, tulang dan kotoran. Jadi fi intifai lam yakun istinja al-azmi wal waras makna. Jadi tidak boleh menggunakan kotoran ataukah tulang. Itu termasuk larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari pembahasan ini itu menunjukkan pembahasan tentang macam-macam najis yang memberikan penjelasan ya kepada kita bagaimana benda-benda yang kalau itu melekat pada tubuh, pakaian atau ke tempat salat, maka harus dibersihkan dengan menggunakan ya air, ya tentu dengan air yang secukupnya. Mungkin pembahasan lainnya adalah bentuk macam-macam najis yang ada, yang disebutkan ini tidak cukup banyak, tapi didapati dalam beberapa di literatur dalam hukum-hukum agama bahwa macam-macam najis itu yang telah disepakati, di antaranya daging babi. Nah, itu najis. Ya, selama daging babi ini itu sudah mati. Nah, sedangkan kalau babi itu masih hidup, maka hukumnya berbeda dengan daging babi yang sudah
meninggal ataukah sudah disembelih. Karena pada prinsipnya itu adalah bersih. Ya. Beda dengan air liur anjing. Nah, sama juga darah, ya darah haid. Tapi ya jenis yang lain, ya baik itu ya, seperti darah air yang dialirkan dari sembelihan. Nah, kecuali darah manusia. Dari manusia itu misalnya karena perang, ya karena perang, ataukah darah kucing, ada darah ikan, ataukah darah yang sudah mengintal, seperti hati, limpa, ataukah darah yang tersisa pada urat-urat hewan setelah disembelih, kan biasa kita temukan itu masih ada darah-darah yang tidak mengalir, maka ini masuk kategori tidak diharamkan, tidak najis. Nah, beda kalau darah yang mengalir ketika disembelih keluar. Nah, kotoran-kotoran juga. Maka yang membersihkan ini yang kita angkat adalah menghilangkan sifat-sifat dan rupa dan daur. Sama juga kencing dan kotoran manusia. Jadi kencing dan kotoran manusia, ya apalagi ataukah muntah hewan yang tidak dimakan dagingnya itu masuk najis juga. Ya. Walaupun tidak satu dalil yang menajiskannya muntah, dan hukumnya najis menurut sepakatan para ulama. Maka caranya adalah membersihkannya dengan air. Termasuk khamar. Ya, khamar, ulama telah sepakat itu masuk kategori yang najis. Nah, walaupun ulama bersidang apakah najis itu karena keharamannya, ya sebagian dari berpendapat bahwa barangnya itu tidaklah najis. Jadi barangnya kalau mengena pakaian kita, ya tetap suci. Yang tidak boleh itu adalah meminumnya. Ya, ini sidang pendapat. Ini sama kedudukannya dengan kandu atau uang dari hasil riba ataukah alat-alat berjudi. Semuanya itu dinamakan benda-benda dari hasil haram. Tapi semuanya bisa dilihat itu bedanya adalah suci. Sedangkan yang haram itu adalah memakannya, meminumnya dan ya mengkonsumsinya, yaitu makan dan minum. Di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Jadi sungguh ya yang namanya khamar, judi, kemudian undi nasib, ya berkorban berhala, mengundi nasib dengan panah, ini masuk kategori perbuatan setan rijis. Maka jauhilah. Jadi segala bentuk yang berjudi itu dilarang. Dinamakan najis. Tapi najisnya bukan aini, tapi perilakunya seperti kotor. Maka makna najis dalam ayat ini ya itu udah ya seperti berhala dan benda-benda yang lainnya. Yang masuk kategori najis itu adalah wadi dan mazi. Wadi dan mazi. Jadi wadi itu adalah air yang berupa warna putih, kental, sedikit berlendir yang keluar mengiringi keluarnya air kencing dikarenakan kelelahan. Ini biasanya pekerja berat. Ya, setelah buang air, ada yang keluar warna-warna putih. Nah, sedangkan mazi adalah air yang berwarna putih juga, tapi dia bergetah. Dan biasanya keluar karena kuatnya dorongan syahwat. Kan tetapi keluarnya ini tidak disertai dengan perasaan apa-apa. Inilah yang membedakan antara mani dan mazi. Nah, ini termasuk kategori najis. Jadi kalau terkena air maka harus dibersihkan. Jadi kedua cara ini wajib untuk dibersihkan. Apa? Karena hukumnya najis. Jenis yang lain
itu adalah bangkai hewan. Nah, ini selain hewan yang mengalir darahnya. Jadi semua bangkai secara umum itu hukumnya adalah najis. Nah, namun dalam hal ini ada beberapa macam bangkai yang dikeluarkan dari hukum najis. Hanya bangkai manusia, nah, itu tidak najis. Atau belalang, nah, itu bukan najis. Atau bangkai ikan, ya bangkai ikan tidak najis. Nah, begitu dengan bangkai hewan yang darahnya secara indrawi tampak seolah-olah tidak mengalir. Misalnya bangkai semut, nyamuk, dan lebah, lalat, atau sebangsanya itu adalah tidak najis. Nah, ini karena kelihatan mengalir darahnya, ya, tetapi ini agak sama dengan cecak, ya, cecak. Karena memang ada darahnya tapi tidak mengalir. Makanya kalau ada darah lalat, lebah, dan nyamuk, bahkan semut, walaupun berdarah, tapi karena dia tidak mengalir, seolah-olah, ya, dan itu tampak oleh panca indera kita, itu tidak masuk kategori tidak najis. Ya. Ada juga daging hewan yang tidak dimakan. Kan ada hewan yang dimakan dagingnya, ada juga hewan yang ya tidak dimakan. Yang najis itu adalah daging hewan yang tidak dimakan. Jadi daging hewan yang tidak dimakan dagingnya itu najis. Baik susunya juga demikian. Dan ketika berasal dari dagingnya dari hewan yang tidak dimakan, maka hukumnya sama. Ya. Ini berdasarkan dari hadis Aslama bin Aqwa. Pernah beliau mengatakan, ya, kami keluar bersama dengan Nabi SAW itu pada suatu perang Khaybar namanya. Kemudian Allah melaknatkan atas mereka. Maka ketika waktu sore pada hari setelah ditakluknya Khaybar, mereka menyalakan api banyak. Lalu Rasulullah bertanya, apakah api ini? Kenapa kalian menyalakannya? Mereka menjawab, ini untuk daging ya Rasulullah. Nabi berkata lagi, daging apa? Maka dijawab oleh para sahabat, daging himar piaraan. Dari daging himar piaraan. Himar itu tidak dimakan dagingnya. Karena biasa digunakan untuk mengangkat barang-barang. Bahkan biasanya memakan dari kotoran-kotoran. Maka daging ya keledai itu tidak bisa ya, dimakan. Daging apa saja yang tidak dimakan dagingnya itu adalah najis. Pada saat itu Nabi menyatakan ini daging himar ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata tumpahkanlah. Nah, langsung ditumpahkan dan pecahkanlah. Jadi, kenapa ini mubazir ini? Nah, kata Nabi tidak ada mubazir. Tumpahkan dan pecahkanlah. Maka seorang laki-laki bertanya, Rasulullah, adakah kami menumpahkannya dan mencucinya? Maka Nabi SAW menyatakan ya. Jadi ketika ditumpah itu berarti tidak masih ada bekas-bekasnya. Maka bekasnya itu dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyuruh untuk membersihkannya. Jadi tidak setelah ditumpah dibersihkan. Itu dari darah, dari daging yang tidak dimakan dagingnya. Nah, ini juga ada jenis-jenis macam yang diperselisihkan. Air liur anjingnya seorang misalnya, apakah itu najis? Karena sebagian orang digunakan anjingnya itu untuk berburu. Bahkan sisa-sisa air liurnya ketika dia makan, hasil burunya kan halal itu. Apakah sisanya itu harus dibersihkan? Padahal terkena oleh air liur anjing, makanya termasuk diperselisihkan. Tapi dalam menurut putusan tarjih, bahwa air liur anjing itu kalau terkena oleh bejana, maka harus dibersihkan. Itu berarti ya najis.
Berarti yang kita sebutkan al-i'ani itu dengan mencucinya 7 kali bahkan. Salah satunya dengan debu yang bersih. Kemudian ada bangkai hewan air ini, dan ada hewan yang tidak mengalir darah. Jadi bangkai hewan air. Oleh para mazhab sepakat bahwa bangkai hewan air dan semisalnya itu suci. Nah, yang kita sebutkan bangkai tadi hewan itu adalah najis, kecuali ikan. Antaranya adalah hewan laut. Apa contohnya? Seperti dalam hadis disebutkan dalam buku Al-Athar, telah dihalalkan bagi kita itu 2 bangkai dan 2 darah, yaitu ikan dan belalang, hati dan limpa. Baik, sekira itu tambahan-tambahan dari penjelasan dalam bab menghilangkan najis di dalam kitab Taharah, Izalatul Najasa, dan bisa ditambah satu pembahasan terkait dengan al-istinja dengan cara menggunakan air atau batu, dan larangan menghadap kiblat atau membelakangi saat hajat. Demikian saya kembalikan dulu ke moderator. Alhamdulillah, demikian tadi pengantar materi kita hari ini tentang menghilangkan najis dan istinja. Untuk saya sendiri, Ustaz, setidaknya ada 4 pertanyaan yang saya catat di sini, tapi untuk kesempatan pertama ini saya serahkan kepada teman-teman yang ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan materi kita. Saya ke kolom chat dulu. Dari Kak Dharma, Bismillah, tabib Pak Kiai izin bertanya, bagaimana tentang hukum makan daging kuda? Bukankah pernah suatu masa kuda itu diharamkan untuk dimakan? Bukankah pula sesuatu yang pernah diharamkan jika nantinya dihalalkan, maka dia dihukum makruh? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Silahkan. Ustaz. Baik. Di antara hukum dalam kaidah dalam amalat ataukah dalam kaitannya dengan kemaslahatan manusia, itu pada dasarnya boleh. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Jadi pada dasarnya bahwa apa yang ada, yang Allah ciptakan itu bagi kalian. Inilah muncul namanya kaidah al-istishab. Istishab itu adalah mengembalikan ke hukum asal. Pada dasarnya fasilitas dunia itu, langit dan di bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan itu asalnya adalah boleh dikonsumsi. Hingga ada nas yang menunjukkan akan pelarangannya, pengharamannya. Nah, ada beberapa yang tidak disebutkan oleh syariah, maka dikembalikan ke masanya boleh. Dan yang kedua, kalau ada sesuatu yang pernah diharamkan, lalu diberi kebolehan, itu tidak berarti makruh, tidak, tapi menunjukkan akan mubah. Sebab kalau makruh itu masih terkesan adanya larangan, seharusnya dihindari. Yang sifatnya makruh itu kalau seseorang dibolehkan misalnya, lalu ada sifat jijik, tidak mau memakannya, itu makruh karena tabiat makanan itu harus nyaman. Jadi kalau terasa tidak nyaman, justru sesuatu yang halal bisa jadi makruh, itu maksudkan. Nah, kuda ini termasuk jenis binatang yang boleh dimakan, kecuali kalau kuda itu digunakan untuk membajak atau membawa bendi, delman misalnya untuk kebutuhan manusia. Ya, karena sifat binatang seperti ini bukan piaraan lagi, beban-bebannya cukup berat. Nah, agak berbeda kalau yang piaraan. Karena kalau kerbau kalau dijadikan sebagai untuk membajak, maka juga tidak boleh. Jadi kalau sesuatu yang pernah dihalalkan kemudian haram kemudian dihalalkan, berarti kembali ke hukum akhirnya. Yang berlaku adalah hukum nasikh. Jadi kalau nasikh ini membolehkan, maka tetap hukumnya adalah ya halal atau boleh. Ya, itu tadi jawabannya dari Pak Kiai, Kak Dharma.
Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Pak Hendra. Afwan Ustadz, apakah ikan paus termasuk hewan laut yang suci bangkainya? Karena menurut ilmu sains, paus merupakan hewan berjenis mamalia yang bernafas menggunakan paru-paru, berbeda dengan ikan pada umumnya yang bernafas dengan menggunakan insang. Silakan Pak Kiai. Ya. Jadi pada prinsipnya bahwa ikan lumba-lumba, hiu, dan paus. Jadi menurut hukum fikih ada semuanya binatang laut halal untuk dimakan, bahkan mesti tidak mengapa tidak disembelih. Nah ini kita bisa lihat dalam hukum lautnya ya. Mana ulama ikan paus itu hukumnya halal. Itu menurut para ulama. Jadi boleh dimakan meski berukuran besar, namun karena ia termasuk ikan laut, ya, maka semua ulama sepakat ikan paus itu halal. Ya, karena termasuk ikan laut. Ya. Nah, di antara dalil yang dijadikan dasar kehalalan makan daging ikan paus, kan ini masuk kategori binatang laut, hewan laut. Ya, bahkan kalaupun sudah menjadi bangkai, artinya tidak perlu disembelih. Itu dalam riwayat yang cukup panjang. Ya. Bahwa kami pernah berperang pada masa bersama pasukan Khabat, itu pemakan daun-daunan. Ya, biasanya suka makan daun. Yang pada waktu itu Abu Ubaidah diangkat sebagai pemimpin pasukan. Lalu kami merasa lapar sekali. Nah, tiba-tiba laut melemparkan ikan paus yang sudah mati, yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Nah, ikan itu disebut al-ambar. Lalu kami makan dari ikan itu selama setengah bulan. Karena memang besar sekali, setengah bulan dimakan. Kemudian Abu Ubaidah mengambil salah satu bagian dari tulangnya dan dia pancangkan. Hingga ada seorang pengendara bisa lewat di bawah tulang itu. Nah, itu dikabarkan dari Abu Zubair bahwa dia mendengarkan Jabir berkata, makanlah oleh kalian semua tatkala sampai di Madinah. Nah, lalu diberitakan kepada Nabi, maka dia bersabda, makanlah. Itu adalah rezeki yang telah Allah berikan. Jika masih tersisa, berikanlah kami. Maka sebagiannya dibawakan kepada Nabi, beliau pun memakannya. Nah, ini menunjukkan ikan paus diberi nama dulu namanya ya, al-ambar. Ya. Al-ambar dilakukan oleh sahabat. Hal itu dibenarkan oleh Nabi. Jadi asalnya itu adalah perilaku Nabi, lalu dibenarkan oleh Nabi SAW. Namanya hadis takriri. Lalu dibuktikan juga dengan perilaku Nabi. Ya, sehingga ikan yang besar laut, yang hidup di laut, hukumnya adalah halal dan boleh dimakan. Jadi boleh dimakan ikan paus. Ya, boleh makan ikan paus. Saya tidak pernah Ikan lihat. paus, apalagi kalau haus. Apalagi kalau haus. Baik. Paus. Masih ada di kolom chat ini dari Kak Yati. Tapi Ustaz, bagaimana jika sudah wudhu tapi tiba-tiba ada luka yang mengeluarkan darah? Apakah itu termasuk najis dan harus berwudhu lagi? Silakan Kak Kiai. Jadi darah manusia itu tidak, bukan najis. Sehingga ketika dia keluar, dia tidak membatalkan wudhu. Sama dengan nanah. Ya, ini silap pendapat apakah dia najis atau tidak. Nah, kan darah kotor yang bercampur dengan darah. Berarti pada peperangan ada sahabat sedang sholat lalu terkena oleh panah keluar darah, maka Ali tetap melanjutkan sholatnya. Jadi kalau saja darah itu menjadi najis yang keluarnya dari tubuh, otomatis para sahabat pun pasti akan berwudu kembali. Tapi beliau tetap melanjutkan. Ini berarti tidak membatalkan. Cukup jelas Kak Yati ya jawabannya Ustadz. Masih ada teman-teman yang ingin bertanya sebelum saya?
Ya. Ya. Tapi Ustadz, dari saya, ini kan tadi dibahas tentang batu yang bisa dipakai untuk istinja. Mungkin bisa diberikan pencerahan Ustadz, apa syarat-syarat batu yang bisa kita pakai untuk beristinja tadi? Ya. Jadi kalau di daerah-daerah Arab itu sering karena daerah-daerah padang pasir, jarang ditemukan air, maka benda tentu ini adalah benda batu-batu yang halus, ya tidak yang kasar. Karena pada prinsipnya itu adalah menghilangkan najis dari tempat-tempat yang kotor ataukah habis buang air. Misalnya buang habis kecil. Kalau yang besar ya tentu yang halus-halus, ya, yang tidak kasar. Ini sebenarnya benda-benda yang memungkinkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran itu. Jadi sesuaikan dengan sifat-sifat najis itu dan kotorannya. Tentu digunakan yang halus. Baik. Terus Ustadz begini, di masjid dekat rumah saya itu ada satu kasus di mana segerombolan anjing itu bermain-main di dalam masjid Ustadz. Kemudian pokoknya sejarah-sejarah karpet-karpet itu dikoyak-koyak oleh segerombolan anjing ini. Nah, pertanyaan saya, apakah bagaimana kami harus berperilaku ke masjid ini? Maksudnya, apakah seluruh masjid itu harus kami cuci, Ustadz? Atau seperti apa? Karena sudah dimasuki oleh anjing. Ya. Jadi kalau kan dikoyak-koyak ini, Ya. apakah kakinya ataukah air liurnya? Jadi kalau terkena air liur, maka itu yang dicuci. Tapi kalau hanya kakinya dikoyak-koyak, ini tidak asalnya bersih, kecuali kalau kakinya itu ada kotoran-kotoran, maka dibersihkan itu adalah yang melekat saja, kotoran yang melekat di tempat sholat. Nah sisanya tetap bersih. Sama pakai yang tadi, kalau terkena oleh darah haid, atau najis, percikan air kencing anak kecil, bayi, maka benda-benda atau bagian-bagian yang terkena najis itu saja yang dibersihkan. Tapi kalau lari-lari kiri kanan bagusnya supaya karena bukan satu tempat ya, tidak tahu di mana tempatnya, maka sebaiknya dibersihkan secara keseluruhan untuk menghilangkan keraguan. Harus dibersihkan satu masjid. Yes. Ya. Terus Ustadz, tadi kan dibahas tentang larangan kita ketika buang air menghadap ke kiblat Ustadz. Ya. Bagaimana ketika kondisi toiletnya sudah seperti itu menghadap ke kiblat? Bagaimana itu Ustadz? Sudah seperti itu modelnya? Ya, memang terkait dengan hal itu ada dua riwayat ya yang menunjukkan itu. Nabi SAW melarang kunna nahana an nastaqbil al-qiblat 'inda al-gha'it. Jadi kami dilarang menghadap kiblat atau kami belakangi saat buang air. Lalu tiba-tiba pernah ada seorang sahabat melihat Nabi buang air justru membelakangi dan menghadap. Jadi perilaku Nabi pernah melakukan sehingga dihukumi. Jadi kalau pada tempat tertutup ada bangunannya, maka itu dimaafkan, boleh, tidak mengapa. Tapi kalau pada tempat terbuka, ya terbuka sama sekali, dan salah satu bentuk penghormatan kepada kiblat, maka dilarang. Jadi kalau di rumah, apalagi posisi rumah tidak diatur dengan baik, ya sebelah kiri, kanan, barat, timur sama aja. Ini tidak memperhatikan adab-adab, maka ini dimaafkan. Itu pun ya ulama menyatakan makruh sebenarnya kalau dia menghadap ke kiblat, karena ditemukan, karena dilihat oleh Nabi SAW ternyata buang air ke arah kiblat, maka diputuskan kalau di tempat terbuka dilarang, tapi kalau ada dinding dan ada tembok tidak mengapa. Apalagi infrastrukturnya atau struktur rumah juga menyulitkan. Kalau menghadap ke kiblat maka tidak mengapa, dibolehkan saja.
Terakhir Ustaz, bagaimana dengan memakai parfum yang ada kandungan alkoholnya? Apakah bisa dipakai sholat, Ustaz? Ya, itulah sebenarnya dari ulama yang menyatakan bahwa alkohol itu yang dilarang itu adalah makan dan minumnya. Tapi pada prinsipnya itu adalah bersih. Sama benda-benda yang lain, sama dengan khamar. Pada prinsipnya itu haram dimakan atau haram diminum. Tapi zatnya itu tetap suci, bersih. Maka beralkohol juga itu tidak membatalkan. Hanya ada istilahnya al-ihtiyat. Ada hukum ihtiyat. Jadi seharusnya dihindari karena itu masuk silang pendapat. Ya, ini ulama silang pendapat tentang sama dengan darah. Jadi darah ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan. Kalau terkena oleh pakaian yang diharamkan itu makannya, makan daging, makan apa, minum darah. Tapi zatnya tidak menjadikan najis. Nah, samalah alkohol diharamkan untuk dikonsumsi, tapi kalau terkena tidak membuat najis. Maka cara langkahnya adalah al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari hal yang diperselisihkan itu disukai. Jadi sebaiknya tidak perlu menggunakan alkohol atau parfum yang beralkohol. Harusnya dihindari saja. Walaupun itu karena itu yang lebih aman. Maka cara mainnya gunakanlah yang tidak beralkohol. Makasih Ustaz. Saya kembali ke kolom chat ini. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ini ada katanya dengan makan kuda tadi, tapi lebih kepada kerbau. Ya. Bagaimana jika kerbau atau kuda dan semisalnya itu pernah digunakan sebagai kendaraan atau untuk membajak sawah, kemudian setelah itu tidak digunakan lagi selama waktu yang cukup lama, apakah bisa kembali ke hukum asalnya, yaitu halal? Iya, jadi tidak, karena kalau memang pertama jadi kan ada sekali accidental saja dia gunakan. Ya, mungkin sekali, 2 kali, tapi bukan diperuntukkan untuk membajak. Hanya tiba-tiba digunakan sekali, 2 kali. Makanya boleh, tapi kalau memang sudah dari awal, kemudian dari waktu yang lama dia menganggur, tidak kembali, tetap pada posisi awalnya karena perubahan struktur tubuhnya itu sudah itu yang terakhir. Karena beban berat itu kan mempengaruhi fisiknya, mempengaruhi dagingnya, ya, sehingga ini yang harus dihindari. Nah, pada saat dia sudah mulai, dia tidak kembali remaja, ya, dia posisinya seperti yang terakhirnya. Ya, maka kalau tidak digunakan, maka posisinya adalah seperti awal, yaitu pernah digunakan dalam waktu yang lama untuk membajak sawah ataukah membawa bendi misalnya. Jadi di posisinya terakhir, karena jadi ilatnya itu adalah beban-beban ya berat yang dilakukan oleh hewan tadi. Ya. Seperti itu. Ya, Ustaz. Kemudian ada juga Ustaz dari Syirah, izin bertanya, saya pernah mendengar dan pernah dapati kalau masuk ke WC untuk buang air maka harus pakai penutup kepala seperti sarung dan semisalnya. Itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Syukran. Ya, di antara adab-adab, tapi tidak dipersyaratkan harus itu. Apalagi di tempat terbuka, ini maksudnya di tempat terbuka. Yang ketika buang air maka harus tutup kepala. Tapi kalau di tempat tertutup, ya karena ini kan sebenarnya adalah hijab sebenarnya, untuk supaya tidak terbuka sama sekali, maka seharusnya digunakan kepala. Tapi kalau sudah di dalam tempat tertutup, WC atau ada gedung, ada tembok-temboknya, maka tidak dianjurkan. Maka dicukupkan saja. Jadi khususnya di tempat terbuka. Ya, ada lagi Ustaz.
Bagaimana hukumnya Ustaz ketika misal kita masuk WC dan pakaian yang kita gunakan itu ada tulisan Al-Qur'annya? Ini seharusnya tidak digunakan. Iya. Hanya kalau saja kan menyulitkan di suatu tempat tidak bisa dilepaskan itu. Maka digunakanlah kaidah idza daqat ittasat. Sesuatu yang menyulitkan akan dilonggarkan. Ataukah dalam kondisi ad-darurat tubihul mahzurat. Sesuatu yang memberatkan, nah kan itu agak nyulit. Beda kalau di rumah. Tapi kalau di tempat-tempat umum tidak memungkinkan untuk dilepaskan pakaian itu, maka itu diberi rukhsah, keringanan. Nah, mungkin di dalamnya saja pada saat di dalamnya, ya setelah itu keluar dengan cepat. Tambah dengan mushaf, kalau disimpan di luar, barang-barang kita misalnya, kita simpan tasnya, itu bisa hilang diambil. Nah, tidak mengapa dibawa saja masuk. Nah, itu diberi keringanan. Karena ada dua kemudaratan yang berbenturan. Hilangnya barang, yang kedua terungkapnya aurat saat di luar. Nah, kemudian kedua adalah membawa nama-nama yang seharusnya itu tidak dibawa. Maka di sini diambillah tingkat kemudaratan yang lebih kecil dengan meninggalkan kemudaratan yang lebih besar. Ya, seperti. Ada lagi Ustadz ini, akun Ustadz, tapi mana ini? Apa sisa air kencing seseorang yang keluar setelah berwudu dan merasakannya keluar? Apa wudu ini harus diulang lalu mengganti pakaian tersebut sementara sholat berjamaah telah dimulai? Silakan Ustaz. Ya, kalau ya pada prinsipnya najis maka segera dibersihkan dengan cara seperti apa? Dibersihkan pada wilayah-wilayah yang terkena oleh najis. Sisa-sisanya ini tidak perlu. Nah, maka kalau ada yang masih berbekas-bekas, tadi dimaafkan. Nah, bagaimana kalau sudah salat wajib dimulai ditinggalkan setiap berjamaah, tidak mengapa terlambat. Jadi tidak jangan sampai karena berburu salat jamaah takut ketinggalan salat jamaahnya sehingga tidak sempurna istinjanya ataukah izalatun najasah. Jadi tetap diprioritaskan itu. Nah, Nabi SAW tidak menerima salat yang dalam keadaan najis ataukah terkena di mana tidak ada pakaian yang bisa digunakan kecuali pakaian itu. Ya, maka ini nanti dimaafkan. Seperti kejadian-kejadian terjadi pada gempa bumi, ada kebanjiran, sulit untuk mencari pakaian yang bersih. Maka di sini diberi keringanan. Ya, ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam kondisi darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Baik. Ya, demikian tadi teman-teman, mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Ada di ruang chat lagi. Ada lagi ini masih terkait parfum. Jika ada orang habis kerja dan belum sempat mandi, ingin sholat karena khawatir mengganggu penciuman jemaah lain. Ya. Sepertinya ini banyak terjadi nih. Sedang dia tidak tahu apakah ada alkoholnya atau tidak pakai parfum itu. Ya. Ya, masih. Maka hukumnya boleh dikembalikan kaidah asal. Jadi pada asalnya itu adalah benda-benda sesuatu itu adalah suci. Jadi kalau ragu akan adanya sesuatu yang merusaknya maka dikembalikan hukum asal. Itulah istilahnya al-yaqinu la yazulu bi syakki. Jadi sesuatu yang asalnya adalah suci maka tidak bisa bergeser dari kesucian itu hingga dipastikan ada yang merubah hukumnya. Misalnya terkena oleh najis. Jadi kalau hanya ragu-ragu saja, maka dikembalikan ke hukum asalnya. Bahwa sesuatu itu najis, parfum itu sesungguhnya adalah suci. Parfum itu suci. Jadi akan berubah kalau nyata dan terbukti ada benda-benda yang najis. Jadi tidak mengapa hukumnya.
Ya, itu mengurangi, apalagi habis kerja ya. Kalau tidak gunakan itu kurang nyaman, maka tidak mengapa dia gunakan. Apalagi dia tidak tahu ini berapa atau tidak, Ya, maka dikembalikan ke hukum asalnya, yaitu boleh. ya. Ya, demikian tadi jawaban dari Pak Kiai terkait dengan pertanyaan teman-teman sekalian. Tentu masih banyak yang ingin bertanya, cuman kemudian waktu yang ada membatasi kita karena kita punya aktivitas dan Ustadz juga punya aktivitas setelah ini. Maka untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz untuk closing statement-nya terkait materi kita. Penutup dari kitab Tahara, Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh Allah menurunkan air untuk membersihkan diri kita. Dan fungsinya adalah dengan kebersihan itu, baik secara maknawi maupun secara non maknawi, adalah cara Allah untuk membukakan hati-hati kita. Karena pada dasarnya adalah kotoran, apalagi ada kotoran hati, itu akan menutup hati dan menjadi bahkan menutup akal kita. Oleh karena itu syukurilah dan nikmati perintah Allah dalam bersujud ini, karena itu cara Allah agar kita bisa lebih terbuka menerima hidayah dan cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, nasrullahi wa fatihun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.